Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita, khususnya membangun iman dan kerohanian kita di hadapan Tuhan malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur. Saya yakin, saya percaya saat Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan itulah yang akan saya bahas malam hari ini. Karena tema malam hari ini adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Tentunya ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam satu kisah yang memiliki perikop, yaitu Yesus berjalan di atas air. Mari kita akan belajar dari kisah ini. Dan sekali lagi saya akan bacakan beberapa ayat supaya Bapak Ibu Saudara mengingat kembali akan cerita ini dan apa yang bisa kita ambil dan kita peroleh dari kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Kita baca dulu di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 32 sampai dengan 33 kita akan baca. Saya bacakan firman Tuhannya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mari kita akan bahas kisah ini. Kisah ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus melayani orang banyak itu dari pagi hingga petang, sehingga jelas bahwa Yesus pun dalam keadaan tubuh fisik jasmani yang cukup lelah. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan hari itu sudah malam, Yesus sendirian di sana. Kita melihat bahwa dalam kondisi yang lelah secara fisik, secara jasmani, setelah melakukan pelayanan yang begitu rupa, Yesus masih mengutamakan untuk berdoa, datang menghadap Allah Bapa. Ia sendirian bersekutu, berhubungan dengan Bapanya. Satu pelajaran buat kita pun bahwa di dalam kesibukan dan aktivitas kita, tetap jangan lupa kita menyediakan waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, karena itu adalah waktu-waktu yang luar biasa di mana Allah juga akan berbicara dalam hidup kita. Lalu di kisah berikutnya kita melihat perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai itu diombang-ambingkan gelombang karena kena angin sakal. Dan saya yakin, saya percaya murid-muridnya pun juga berupaya untuk mereka tidak tenggelam. Dengan pengalaman mereka, dengan segala daya upaya yang mereka lakukan, mereka berusaha mengatasi masalah itu di laut. Tapi pada saat titik kritis di mana mereka mungkin sudah tidak memiliki harapan, Yesus hadir. Yesus datang kepada mereka dengan cara berjalan di atas air. Yesus menunjukkan kuasanya yang saya yakin dia akan datang dalam cahaya kemuliaannya. Tetapi saat Yesus menghampiri perahu itu, murid-murid menjadi terkejut.
lalu berkata, "Itu hantu." Murid-murid tidak memperhatikan dengan seksama. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Saya yakin ini terjadi karena waktu mereka sudah dihantam oleh gelombang yang besar, mereka menjadi ketakutan yang amat sangat. Mereka khawatir, mereka tidak punya pengharapan. Dan saat Yesus hadir dalam bentuk wujud kemuliaannya, mereka salah mengira dan berkata, "Itu hantu." Bahkan mereka sampai berteriak-teriak. Mungkin tidak bisa saya lukiskan ya, mereka berteriak-teriak itu seperti apa. Tapi mereka gaduh, mungkin ke sana kemari, menyembunyikan diri atau bagaimana ya. Karena berpikir bahwa itu hantu yang mendatangi mereka. Berarti memang pada waktu itu murid-murid Tuhan mungkin sudah pernah melihat bentuk hantu atau ada cerita tentang hantu di situ. Jadi mereka beranggapan bahwa itu hantu. Tetapi Yesus yang penuh dengan kasih berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat murid-murid Yesus itu mendengar kata-kata itu, mereka mulai menjadi tenang. Mereka mulai melihat dan memperhatikan dengan seksama. Dan tentu masih ada kekhawatiran, masih ada keraguan-raguan, masih ada kebimbangan waktu itu. Sehingga seorang murid yang bernama Petrus berkata, "Kalau memang benar Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari atas perahu dan mulai berjalan menuju Yesus. Tapi dalam kisah berikutnya kita tahu bahwa angin, gelombang, tiupan angin yang kencang itu membuat Petrus bimbang, ragu, dan mulai tenggelam, sehingga berteriak, "Tuhan, tolong." Dan Tuhan memang menolong Petrus. Dan sambil berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, dari sepenggal kisah ini kita melihat bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari masalah. Kehidupan kita seringkali dihantam dengan badai. Banyak hal yang membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bahkan kita berteriak-teriak mungkin seperti orang gila ya, karena kita sudah tidak tahu harus bagaimana dan tidak memiliki pengharapan lagi. Sehingga pada saat ada Yesus datang, kita salah mengira bahwa itu hantu. Karena kita tidak tenang. Kita tidak mengetahui bahwa Yesus datang dengan penuh kasih. Sehingga kita perlu berdoa, perlu mengambil waktu sejenak untuk tenang di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mendengar kata-kata Tuhan yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau engkau panik, engkau khawatir, engkau takut, engkau teriak-teriak sendiri, engkau tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sehingga saat kita mendengar kata-kata Tuhan seperti itu, yang menyatakan tenanglah, seringkali kita juga tidak percaya apakah Tuhan sanggup untuk menolong kita. Apakah Tuhan bisa melepaskan saya dari setiap masalah ini? Itu yang terjadi seperti Petrus, yang membuat dia berkata pada Tuhan, "Kalau memang Tuhan, suruhlah aku datang." Seringkali kita bilang sama Tuhan, "Benarkah Tuhan sanggup? Benarkah Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakitku? Betulkah Tuhan bisa melepaskan saya dari setiap masalah-masalah ekonomi ini?" Lalu kita mulai menguji Tuhan. Kalau memang betul Tuhan, saya minta sesuai dengan kehendak-Mu, mujizat, tanda dari Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih, sehingga Tuhan mengizinkan beberapa hal terjadi. Silakan, mari datang kepadaku, kata Tuhan. Ayo melangkah dengan imanmu. Ayo mulai berjalan dan bergerak dalam pimpinan perkataan Tuhan. Saat kita mulai melangkah, kita pun seringkali bimbang karena tiupan angin masih kerasa. Bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, hal-hal yang negatif masih muncul. Sehingga pada akhirnya kita pun mulai tenggelam kembali. Dan kita berseru, "Tuhan, tolong." Tuhan menegur kita. Mengapa kita kurang percaya? Mengapa kita bimbang? Padahal Tuhan sudah berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan di ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jika Yesus masuk dalam hidup kita, kita percaya Dia sanggup untuk melepaskan kita dari segala masalah, maka percayalah, setiap masalahmu pasti akan selesai. Tuhan akan bereskan semua. Tuhan akan membuka jalan dalam segala perkara. Dan seperti yang dilakukan oleh
murid-murid Tuhan Yesus dalam ayat 33 tadi. Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia dan berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah. Mari kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Yang kita perlukan hanyalah kita menjadi tenang, supaya kita bisa mendengar kata-kata Tuhan yang berkata, aku ini, jangan takut. Melangkah dengan iman, percayalah bahwa Tuhan sanggup meredakan apapun juga. Tuhan penguasa semesta alam, Tuhan menguasai hidupmu, Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.